Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Barokah Wilda Al-Zahra, biasa dipanggil Kak Zahra. Jadi di sini Kak Zahra mau membawakan sebuah dongeng nih untuk adik-adik yang berjudul Petualangan Timo dan teman-temannya. Di sebuah taman yang luas, ada seekor anak anjing kecil bernama Timo. Timo adalah anjing yang sangat ceria dan selalu penasaran dengan dunia sekitarnya. Dia memiliki dua sahabat baik, seekor tupai yang bernama Lila dan seorang anak laki-laki yang bernama Andi. Suatu hari, ketiga sahabat itu sedang bersantai di atas kain piknik di tengah padang rumput. Angin bertiup sepoi-sepoi membuat suasana begitu nyaman. Suasana hari ini sangat sempurna, kata Timo sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Iya Timo, tapi jangan lupa, kau selalu saja mengubur sesuatu di tanah, canda Lila. Lila benar, mungkin nanti kita harus mencari semua tulang yang sudah kau kubur di taman ini, kata Andi sambil tertawa. Suatu hari, Timo sedang bermain sendiri di bawah pohon besar. Dia sedang menggali lubang untuk menggubur tulangnya. Ketika tiba-tiba cakar kecilnya menyentuh sesuatu. Apa ini? Kuman Timo sambil melihat dan mengendus-endus sesuatu yang ada di lubang tersebut. Ia pun menggunakan mulutnya dan terlihat sebuah gulungan kertas tua yang penuh debu. Dengan cepat, Timo berlari menuju Andi dan Lila. Lihat ini, aku menemukan sesuatu, serunya. Andi pun mendekat. Ia mengambil gulungan dari Timo, kemudian membukanya. Dia pun terkejut. Ini peta harta karun, katanya penuh dengan semangat. Harta karun? Lila melompat kecil. Oh, ini menarik. Kita harus mencarinya, Tiko berkata sambil menggonggong dengan penuh semangat. Ayo kita mulai berpetualang. Mereka semua berteriak kemudian bersiap untuk hari esok. Pagi hari pun tiba. Timo, Lila dan juga Andi berkumpul untuk mempersiapkan perjalanan. Andi mempersiapkan untuk membawa bekal makanan, botol air, dan juga alat peralatan lain yang mereka butuhkan selama petualangan. Lila membawa skop kecil. Lila mengingatkan kepada mereka untuk hati-hati. Jangan lupa, kita harus berhati-hati, kata Lila mengingatkan. Tenang saja, kita pasti bisa, kata Andi sambil tersenyum. Aku tidak sabar untuk menemukan harta karun itu, kata Tiko sambil melompat-lompat. Perjalanan mereka pun dimulai. Andi, Timo, dan juga Lila berjalan menyusuri padang rumput yang penuh dengan bunga berwarna-warni. Tiko melompat-lompat riang, sementara Lila memandangi sekelilingnya dengan hati-hati. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sungai kecil. Andi segera menangkap beberapa ikan untuk bekal tambahan. Ini akan berguna nanti, katanya sambil memasukkan ikan tersebut ke dalam wadah, kemudian dimasukkan ke dalam tas. Kelihatannya enak, kata Tiko sambil menjilati bibirnya. Tahan dulu Tiko, ini untuk perjalanan, kata Lila. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah berjalan jauh, mereka tiba di sebuah gua yang besar. Pohon tinggi menjulang di samping gua.
membuat tempat itu terlihat misterius. "Inilah tempatnya," kata Andi menunjuk peta tersebut. "Wow, gua ini besar sekali," seru Tiko. "Baiklah, mari kita masuk," kata Lia sambil berhati-hati. Saat mereka akan melangkah masuk, tiba-tiba ada seekor ular. Ular itu mendesis dan menghalangi mereka. "Apa yang kalian lakukan di wilayahku?" desis ular itu. "Oh, apa yang harus kita lakukan?" kata Timo ketakutan. Kami tidak bermaksud mengganggu, Tuan Ular. Kami hanya ingin pergi ke dalam gua tersebut, tunjuk Andi. "Tidak bisa. Kalian tidak boleh memasuki gua itu," kata ular. "Bagaimana ini?" cemas Timo. "Kita tidak mungkin menyakiti ular tersebut," kata Lia. "Pikirkan sesuatu cepat," kata Timo sambil merasa cemas. Tiba-tiba Timo teringat sesuatu. Timo teringat ikan yang mereka dapatkan saat perjalanan mereka melewati sungai. "Bagaimana kalau kita memberi dia makanan?" "Itu ide yang bagus," kata Lila. "Tuan Ular, bagaimana kalau kita memberimu sesuatu dan kamu membiarkan kami masuk ke dalam gua ini?" tawar Lila. "Apa yang akan kalian berikan kepadaku?" tanya ular tersebut. "Kami memiliki beberapa ikan di dalam tas. Kami akan memberikan ikan itu kepadamu, Tuan Ular, sebagai hadiah. Apa kamu mau?" tanya Andi. "Baiklah, aku mau. Kalian boleh memasuki gua tersebut," kata ular mengizinkan. "Terima kasih, Tuan Ular," kata Lila. Andi pun meletakkan ikan tersebut di depan ular dengan hati-hati. Ular itu pun mendekat, mencium bau ikan tersebut lalu memakannya dengan lahap. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan memasuki gua tersebut. "Syukurlah Tuan Ular mengizinkan kita memasuki gua ini," kata Timo. "Benar sekali," kata Andi. Di dalam gua, setelah lumayan lama berjalan, akhirnya mereka menemukan sebuah peti besar dan berbagai macam buah-buahan dan juga hadiah di sampingnya. Dengan penuh antusias, Andi membuka peti tersebut, sementara Tiko dan lainnya melihat hadiah lain yang ada di samping peta tersebut. "Wow, lihat ini," kata Andi. Ternyata di dalam peti tersebut ada koin emas, permata, dan juga benda-benda berharga lainnya. "Kita berhasil," kata Timo sambil melompat kegirangan. "Ini adalah petualangan yang luar biasa," kata Lila sambil tersenyum lebar. Ketiga sahabat itu berbagi harta karun dengan adil. Mereka membagi hadiah, makanan, dan juga isi yang ada di dalam peti itu dengan adil. "Petualangan ini tidak akan kulupakan seumur hidupku," kata Timo sambil dengan mata berbinar-binar. "Petualangan ini tidak akan aku lupakan seumur hidup," kata Timo dengan raut wajah yang sangat gembira. "Setuju, Timo. Tapi petualangan berikutnya kita harus mencari tahu sesuatu yang lebih besar dan pergi bersama-sama lagi," kata Andi. "Baiklah," kata Lila. Akhirnya mereka pun membawa pulang hadiah-hadiah yang mereka temukan di dalam gua tersebut dengan riang gembira.
Gimana nih dongengnya tadi? Seru banget kan? Petualangan Timo dan teman-temannya sangat-sangat mengasyikkan. Walaupun mereka harus bertemu dengan tuan ular yang seram. Tapi ternyata Timo, Anti Jun juga Lila bisa mengatasi itu dengan baik. Gak terasa nih, ternyata videonya udah mau selesai. Jadi kakak ucapin terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mendengarkan dongeng kakak dengan sangat-sangat bersemangat. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.